الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita selaku hamba Allah senantiasa mendekatkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya. Ba'da sa'atin tariq, setelah sekian lama berjalan, ittisadil himari fit tariq, ketemu dengan bangkai keledai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan para sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabatku, ara'aita hadza, tahukah kalian apakah ini?" Faqalu, para sahabat menjawab, "Na'am, tilka disatul himari." Itu adalah bangkai keledai. Qala fakuluha disatul himari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, makanlah bangkai keledai itu. Faqalu, para sahabat terkejut, subhanallah, bisatun mithli hadza amartana an naquluha.
apakah bangkai busuk seperti ini engkau perintahkan kami makan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sanggahan para sahabat tersebut, fatilka mathal hayatid dunya, seperti itulah perumpamaan kehidupan di dunia, biduni din bal antanu min dzalik, jika tanpa agama bakal lebih busuk dari itu, wad dunya biduni din, dunia tanpa agama seperti lebih hina lagi dari sebangkai seekor keledai. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah perjalanan Rasulullah dengan para sahabat ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat memakan seekor bangkai keledai. Bukan berarti Rasulullah SAW menghalalkan bangkai keledai, akan tetapi Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya berpikir bahwa orang yang jauh dari agama Allah pada hakikatnya lebih hina dari hewan ternak, bahkan lebih menjijikkan lagi. Kisah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, mereka lebih hina dari hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf 179 dan kisah yang pertama tadi sangat jelas bagi kita semua bahwa orang yang jauh dari agama Allah maka dia jauh dari norma-norma yang harus dia lakukan sebagai manusia. Yang dalam Islam ini, dalam agama Islam ini jamaah sekalian, hal sekecil apapun diatur dalam Islam. Mulai dari masuk WC sampai masuk istana diatur. Bahkan kita melihat di media sosial saat ini dengan berbangga-bangganya sebagian besar orang-orang kafir, bahkan orang-orang muslim pun ada berbangga-bangga dengan homoseksual, dengan lesbian. Ternyata tidak sedikit banyak generasi muda yang terjangkit lesbian, banyak. Ini menunjukkan bahwa ketika kita jauh dari agama Allah, dari tuntunan Al-Quran, maka dia lepas dari fitrahnya manusia. Ayam jantan saja tidak pernah kawin dengan ayam jantan. Kambing betina tidak pernah kawin dengan kambing betina. Hewan pun paham, hewan pun mengerti bagaimana fitrah seorang hewan, seekor hewan. Tetapi manusia terkadang jamaah sekalian, ketika jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya lebih hina dan lebih jelek dari seekor hewan. Benarlah Al-A'raf 179, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, mereka lebih hina dari hewan ternak, makin lebih hina lagi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa
kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita untuk senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah sekalian, sering sekali setiap hari kita mendengar azan berkumandang. Apakah telinga kita sudah kita gunakan sebagaimana mestinya fitrahnya manusia ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi panggilan tersebut. Tetapi kita melihat realitanya jamaah sekalian, ketika azan berkumandang, tidak sedikit dari kaum muslimin, maaf ya Allah, hamba lagi rapat, maaf ya Allah, hamba lagi meeting. Ketika perusahaan ingin berkah, ketika sebuah pekerjaan ingin berkah, maka pimpinan perusahaan, pimpinan rapat akan mengatakan kepada anak buahnya, wahai staf-stafku, wahai anak buahku, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita rehat sejenak, kita penuhi panggil Allah Subhanahu wa taala supaya perusahaan kita berkah, supaya rezeki kita berkah dengan kita penuhi panggil Allah Subhanahu wa taala. Terkadang khatib sering menyampaikan zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan waktu 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika azan berkumandang Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah? Apakah pantas kita berkata, maaf ya Allah, hamba lagi sibuk, hamba lagi meeting, padahal waktu yang tersedia 23 jam 10 menit, masih banyak waktu yang tersedia. Kita hanya menghabiskan 50 menit saja jamaah sekalian. Padahal jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya umur manusia itu tidak lama. Tidak lama jamaah sekalian. Banyak saudara kita, tetangga kita mati mendadak. Kemarin sahabat kami yang kami cintai, yang kami sayangi, pengurus Dewan Masjid Indonesia, masih muda jamaah sekalian. Qadarullah, kecelakaan. Setelah kecelakaan tidak sadarkan diri sehingga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja mencari nafkah, ketika dia pulang dengan tidak bernyawa, itu mati syahid. Luar biasa. Inilah yang namanya kematian untuk kawan-kawan sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datangnya tiba-tiba. Yang namanya mati tidak pandang anak lagi kecil, tidak pandang. Lumba bini, lumba laki tidak pandang. Ketika ajal sudah datang, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita gunakan mata kita senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita gunakan telinga kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika azan berkumandang. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.